selamat malam. Baiklah, ibadah pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi Hari Ini Ku Rasa Bahagia. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa buka. Mari kita menyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin perjalanan kami yang sampai ke tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau memimpin dari awal pertengahan hingga boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebagai manusia biasa, kita pasti sering melakukan kesalahan atau dosa, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah menyakiti hati sesama kita, hati orang tua kita, dan terlebih hati Tuhan. Untuk itu saat ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati
aku tetap setia. Mari kita berdoa. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Kami paham kalau kita sudah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sudi mengasihi kita menurut kasih setiamu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kita ya Allah. Amin. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Olan Ratak. Sambil Kadi mempersiapkan diri, kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Selamat Bapa, selamat Tuhan Yesus. Terima kasih kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memimpin ibadah kami. Dari awal hingga pada saat ini ya Tuhan, kami mau membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengar sebentar ya Tuhan, itu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin juga mau ini yang akan membawakan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati hamba, kiranya Engkau mau jika hamba sehingga apa yang hamba kata-katakannya Tuhan sebentar itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Kita akan membacanya pada kitab Filipi 4 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia, kunasihati, dan Sintike, kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku, sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi,
Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 adalah bencana yang telah melanda seluruh dunia. Hampir tak ada manusia yang tidak terdampak dengan wabah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, dengan adanya keadaan social distancing dan himbauan tinggal di rumah, banyak orang yang menjadi depresi. Akibatnya banyak orang yang menjadi sensitif dan mudah marah. Sebuah penelitian mengungkapkan dalam masa pandemik ini telah banyak terjadi pertengkaran di lingkungan masyarakat dan terlebih khusus di dalam sebuah keluarga. Dan juga media sosial menjadi sarana untuk saling mempersalahkan satu sama lain. Contohnya, banyak yang mempersalahkan pemerintah dan tidak juga luput, ada juga yang mempersalahkan tokoh-tokoh agama. Banyak orang yang menjadi korban bully dan kecaman, padahal banyak juga orang yang peduli. Banyak aparat yang mengambil bagian dan tenaga medis yang berjuang untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 ini. Bahkan banyak orang yang berkorban demi menekan jumlah penyebaran COVID-19 ini yang menjadi korban penyakit ini. Sebagai orang beriman, kita memahami bahwa semua bencana, perang, dan kelaparan di dunia ini sudah dinubuatkan dalam firman-Nya. Artinya, Tuhan tahu berbagai kesukaran akan menimpa umat-Nya. Tuhan mengetahui umat-Nya. Tuhan menghendaki umat-Nya untuk tidak goyah dan berjaga-jaga apabila waktu itu tiba. Oleh karena itu, Badan Pekerja Majelis Jemaat Sinode memberi tema mingguan kali ini adalah hindari perseteruan, jadilah berkat. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kota Filipi terletak di bagian timur Makedonia, yang bagian dari Eropa. Filipi didirikan oleh Raja Makedonia Filipus II, ayah Alexander Agung, pada tahun 356 sebelum Masehi. Pada masa Kekaisaran Romawi, kota ini dijadikan basis militer dan pertahanan terluar. Paulus, Lukas, Silas, dan Timotius melakukan penginjilan di kota ini sekitar tahun 50 Masehi. Pada saat itu khususnya seorang pedagang kain bernama Lydia yang keluarga mereka
bertobat dan menjadi cikal bakal jemaat Filipi. Dan juga dua tokoh perempuan yakni Eudia dan Sintike. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, hubungan Paulus dan jemaat di Filipi sangat dekat. Mereka sangat peduli kepada Paulus, khususnya untuk menunjang kebutuhan pelayanan Paulus di kota-kota kecil di Asia, di kota-kota di Asia Kecil. Ketika jemaat di Filipi mendengar Paulus di penjara di kota Roma, mereka sangat prihatin dan mereka mengutus Epafras untuk membantu bantuan dan membantu dalam pelayanan Paulus. Paulus juga sangat merindukan dan mengasihi jemaat di Filipi dan menyebut mereka mahkota penginjilannya. Kita bisa membaca itu di ayat yang pertama. Maka dari Epafras inilah Paulus banyak mendengar perkembangan dan dinamika jemaat di Filipi. Di abad itu, pada saat di mana Paulus berjalan menyebarkan kasih Kristus, Kaisar Roma sangat membenci orang-orang Kristen. Dan di lain pihak, jemaat juga mendapat tekanan dan gangguan dari nabi-nabi palsu dan para penyesat. Itulah maka di mana-mana para rasul Tuhan dan banyak orang percaya ditangkap, dibunuh dan dipenjara, termasuk Paulus. Dalam bagian pembacaan ini, Paulus meminta jemaat selalu berdiri teguh dan tidak goyah. Kita bisa membacanya di ayat yang pertama. Jangan takut dan goyah menghadapi kondisi apapun. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita juga bisa mengambil sebuah contoh disiplin militer, bisa menjadi contoh untuk orang-orang Kristen, terlebih khusus prajurit Roma. Orang semua tahu kalau prajurit Roma itu terkenal dengan keteguhan dan gagah berani dalam setiap pertempuran. Karakter seperti itulah juga yang harus dimiliki orang percaya. Disiplin rohani dan mengukuhkan iman dan berani dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Kita juga sebagai pemuda dan remaja, sebagai masa depan gereja, kita juga harus memiliki sikap seperti prajurit Romawi tersebut. Untuk melewati pandemi ini, kita tidak boleh takut dan kita harus terus meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat jemaat di Filipi juga menghadapi konflik internal yang dipicu karena perseteruan antara Eudia dan Sintike.
yang mengakibatkan kemunduran jemaat. Itulah sebabnya Paulus menasihati kedua wanita yang bersekutu tersebut untuk berdamai dan kembali sehati sepikir. Kita bisa membacanya di ayat 3. Selanjutnya Paulus menyuruhkan supaya jemaat senantiasa bersukacita pada setiap saat. Di pembacaan kita pada malam hari ini, Paulus menegaskan hal ini 2 kali. Dia mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan, dan juga selanjutnya tentang kebaikan hati. Pada ayatnya yang kelima, kebaikan adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki semua orang percaya memiliki sifat tersebut. Pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus, orang percaya harus mengambil inisiatif untuk berdamai, mengesampingkan semua perbedaan, saling mengampuni, karena untuk itu umat percaya dipanggil untuk bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia ini, termaksud di dalamnya menyatakan kehadiran Tuhan di dunia ini. Antara lain, berdiakonia bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perilaku hidup sebagai orang yang suka berdamai, murah hati, ramah, sopan, berpikir, dan bertutur kata yang baik harus jadi keseharian orang percaya. Menghargai pemerintah, termasuk di dalamnya tenaga medis. Banyak orang yang berada di garda terdepan memerangi COVID-19 ini, termasuk di dalamnya saling menghargai sesama anggota jemaat dan menghargai pelayan Tuhan. Dalam pembacaan kita, Paulus menutup nas ini dengan memberi motivasi kepada jemaat di Filipi untuk belajar dari teladan Paulus dan pengajaran yang telah ia contohkan semasa hidup dan melayani di tengah-tengah bersama mereka. Maka kita juga harus mengikuti teladan Paulus yang berani dalam menyebutkan kasih Tuhan, maka senantiasa kasih Tuhan akan menyertai kita meski menghadapi kesesakan. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai respon terhadap pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Selagi persembahan dijalankan, kita angkat pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat sekaligus doa persembahan. Tapi sebelum itu kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita selalu doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang indah ini kami mengucap syukur atas hari-hari kehidupan kami yang selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga saat ini dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kami boleh beribadah bersama dari rumah kami masing-masing, dan kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami telah diberkati dengan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kami, agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Bapa yang baik, saat ini kami bermohon kepadamu untuk selalu memberi kami kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Terlebih Bapa, pada masa dunia sementara ini diperhadapkan dengan wabah virus corona yang bukan hanya mempengaruhi kesehatan kami, umat manusia, tetapi mempengaruhi segala sendi kehidupan kami, mampu-mampukan kami semua ya Bapa, pemuda dan remaja, serta seluruh jemaat kolom 16 dalam menghadapi keadaan dunia saat ini. Mampukan kami untuk menyikapi dengan nikmat, hikmat, dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk mematuhi segala aturan protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami semua dimampukan Tuhan untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam studi dan kerja kami sehingga berhasil dengan baik. Kami mau serahkan pergumulan, tantangan, kerinduan dan harapan kami masing-masing ke dalam pertolongan tangan Tuhan yang penuh kasih. Berdoalah kami untuk orang tua kami, berkatilah mereka selalu dengan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam mendidik, membimbing, mengarahkan kehidupan kami untuk menjadi lebih baik. Berkati majelis kolom 16, kami telah memberi persembahan syukur Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon ampun atas dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kepadamu kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, sebelum jawab orang besar kepada kami, jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat,
Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Kita akan menerima berkat. Kita angkat pujian anugerah kita Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Persilakan duduk kembali, ibadah kita sudah selesai. Saat ini kita akan masuk dalam ruang organisasi yang berupa penyampaian dari pengurus pemuda atau remaja. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang senantiasa selalu menyertai dan memberkati kita semua, sehingga ibadah pemuda dan remaja KOM16 di malam hari ini boleh selesai dengan campur tangan dari Tuhan sendiri. Untuk itu, atas nama pengurus pemuda dan remaja, menyampaikan banyak terima kasih kepada mereka yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. MC Marcelino Sumakul dan terlebih khusus hamba Tuhan Kadim kita di malam hari ini, Saudara Hasiolan Ratak. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati mereka yang telah mengambil bagian dalam ibadah di malam hari ini. Penyampaian untuk ibadah pada minggu depan tetap dilaksanakan seperti saat ini, dan ia akan menjadi MC minta kesediaan adik remaja Anggita Uli Ratak, dan untuk pelayan firman minta kesediaan Penatua Boni Rompas. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin.